Jin BTS punya satu permintaan dalam pesan video bulan Maretnya dan ARMY sudah melakukannya. Jin BTS kembali dengan pesan terbarunya untuk ARMY. Kali ini dia punya permintaan sederhana. Big Hit Music mengumumkan pada bulan Oktober bahwa Jin akan mengakhiri penundaan wajib militernya sebagai persiapan untuk menjadi anggota pertama grup yang mendaftar. Pernyataan itu muncul tak lama setelah grup itu menyelesaikan konser legendaris gratis mereka di Busan yang berfungsi sebagai tawaran bagi kota itu untuk menjadi tuan rumah World Expo 2030. Big Hit Music menulis, Big Hit Music dengan bangga mengumumkan hari ini bahwa anggota BTS saat ini sedang bergerak maju dengan rencana untuk memenuhi wajib militer mereka setelah konser fenomenal yang mendukung tawaran Busan untuk World Expo 2030. Dan saat setiap individu memulai usaha solo, ini adalah waktu yang tepat dan anggota BTS merasa terhormat untuk melayani. Pada tanggal 13 Desember, Jin tiba di Divisi Infanteri kelima di Kabupaten Yeoncheon, Provinsi Gyeonggi untuk upacara masuk militernya secara resmi menjadi anggota pertama yang mendaftar. Sebelum menjalani wajib militer selama 18 bulan, Jin menyiapkan konten khusus untuk dinikmati ARMY saat dia pergi termasuk pesan video bulanan. Pada bulan Januari, Jin meninggalkan pesan pertamanya untuk ARMY dalam video pra-film penampilan di Running Man. Pada bulan Februari, Jin menyapa ARMY untuk hari Valentine dan menyiapkan 7 makaroni yang mewakili anggota BTS yang ia hiasi dengan tulisan ARMY di atasnya dengan coklat. Sekarang, di bulan Maret, Jin kembali untuk liburan romantis lainnya, White Day. Anggota tertua BTS menggoda ARMY menanyakan apakah mereka menangisi dia sebelum menyatakan dia bercanda. Video itu direkam di kamar hotel Jin di Argentina sejak dia terbang untuk debut lagu solonya The Astronaut selama konser Coldplay. Untuk White Day, Jin menyiapkan permen lollipop untuk ARMY dan berbagi bahwa dia merias rambut dan merias wajahnya untuk terlihat terbaik bagi para penggemar, meskipun itu adalah hari liburnya. Jin mengakui bahwa pada saat video itu dirilis, penampilan konsernya The Astronaut sudah selesai. Permintaan Jin untuk ARMY setelah melihat video itu adalah untuk melihat penampilannya lagi. ARMY dengan senang hati memenuhi permintaan itu dan sudah mulai streaming lagu Jin dan menonton pertunjukan langsung, meninggalkan komentar di video YouTube resmi dan menyatakan bahwa mereka ada di sana karena pesan Jin bulan Maret. Yang kedua, detail kecil dalam posting Vogue Korea tentang Jimin yang mungkin kamu lewatkan. Jimin siap menghiasi sampul majalah Vogue Korea edisi April dan para penggemar sangat bersemangat. Pada tanggal 7 Maret, majalah itu mengumumkan kolaborasi tersebut dan meluncurkan 3 sampul berbeda menampilkan pesona unik dari anggota BTS ini. Sejak saat itu, akun Twitter resmi Vogue Korea sering memposting artikel tentang Jimin dengan bersemangat untuk fitur yang akan datang. Akun itu juga memposting beberapa video teaser dari pemotretan tersebut menangkap Jimin dalam elemennya, bermain-main di beberapa waktu dan elegan setiap saat. Meskipun penggemar hanya diberikan sedikit bocoran dari pictorial itu, antisipasi di sekitarnya sangat besar karena ini akan menandai pemotretan cover pertama Jimin sebagai official house ambassador dari Tiffany & Co. Hanya dalam 3 foto yang diungkap oleh Vogue, Jimin dapat dilihat mengenakan perhiasan merek senilai lebih dari $150.000. Vogue Korea memperlakukan kolaborasi ini dengan banyak sensasi dan perhatian hingga ke detail yang halus. Sejauh ini, hanya beberapa penggemar yang mengetahui hal ini, tapi majalah itu telah memposting semua konten terkait Jimin tepat pada pukul 10:13 KST. 10:13 terkenal di kalangan ARMY sebagai jam Jimin, karena itu menandakan hari ulang tahunnya 13 Oktober. Jimin sendiri menyadari fenomena ini dan suka menggunakan referensi kapanpun dia bisa dengan penggemar. Apakah Vogue Korea jatuh ke lubang kelinci pengetahuan BTS saat meneliti? Atau apakah mereka sudah memiliki ARMY garis keras di tim pemasaran media sosial? Jimin mendapatkan perlakuan kerajaan yang sangat layak dari majalah dan itu yang terpenting di penghujung hari. Yang ketiga, Jungkook memanggil fans yang menyuruhnya untuk berhenti minum selama siaran langsungnya. Ketika Jungkook pertama kali debut, dia berusia 16 tahun dan tidak mengherankan kalau ARMY tumbuh dengan memanggilnya bayi. Tapi selama bertahun-tahun, Jungkook telah tumbuh dan menjadi dewasa, baik itu dalam penampilan, jadwal, atau hanya bersantai. Jungkook berusia pertengahan 20-an dan tidak mengherankan kalau dia ingin diperlakukan seperti orang dewasa, bukan remaja yang sama saat memulai debutnya. Baru-baru ini, Jungkook telah melakukan siaran langsung khusus dengan penggemar larut malam Korea. Tidak mengherankan Jungkook telah minum dan berbagi alkohol pilihannya dan mengingat dia sudah dewasa, itu tampak normal.
Begitu pula pada 14 Maret ketika Jungkook mengejutkan penggemar dengan siaran langsung. Ketika Jungkook memulai siaran, dia menjelaskan bahwa dia sedang minum highball. Dia kemudian mengobrol dengan penggemar dan mendengarkan musik. Tapi di komentar sepertinya ARMY berkomentar agar sang idola berhenti minum. Meskipun itu mungkin untuk menunjukkan bahwa mereka peduli padanya, banyak penggemar lain berpikir itu melampaui batas yang seharusnya dimiliki oleh seorang fans, terutama karena banyak juga yang meminta idola itu untuk berbicara dalam bahasa Inggris. Sepertinya Jungkook juga tidak menyukai komentar itu dan dia tidak takut untuk memanggil penggemar itu. Setelah membaca komentar mengatakan berhenti minum, Jungkook membagikan pemikirannya sendiri menjelaskan bahwa dia sudah dewasa. Jungkook mengatakan, kenapa kalian menyuruhku berhenti minum? Aku sudah dewasa dan aku berusia 27 tahun. Aku menikmatinya saat aku masih muda, kata Jungkook. Idola itu kemudian menjelaskan bahwa itu adalah pilihan dan dia ingin menikmati hidup. Dia menambahkan bahwa dia tahu dia bisa dilahirkan kembali seperti dia tidak akan melakukannya. Jungkook mengatakan, kamu hanya hidup sekali. Kalau aku dilahirkan kembali kalau aku dijamin mendapat kehidupan kedua, aku tidak akan melakukan ini, kata Jungkook. Jungkook tidak pernah takut untuk memanggil penggemar kalau menurutnya mereka salah. Bahkan di siaran sebelumnya, dia memanggil mereka yang telah menghadiri jadwal pribadinya. Meski Jungkook mungkin yang termuda di BTS, ia tetaplah orang dewasa dan harus bisa menentukan pilihannya sendiri. Di sisi lain, Jungkook membuat internet menjadi hancur dengan godaannya yang berani. Fans sangat menyukai kencan Weverse romantis Jungkook dengan RM karena keduanya punya roda ketiga ARMY sambil menonton mereka berinteraksi. Dan penggemar juga tidak pernah bosan dengan komentar genit Jungkook pada ARMY yang melelehkan pesonanya. Tapi satu momen genit secara khusus membuat ARMY hancur saat dia menggoda mereka tentang pakaiannya. Sepanjang siaran langsung, Jungkook mengenakan 3 pakaian yang sangat berbeda, berganti-ganti antara pakaian casual, profesional, dan yang terakhir pakaian panas. Pakaian ini yang terakhir adalah mantel puffer ungu dan topi putih yang membuat penggemar disayangi oleh gaya Jungkook. Tapi, segala sesuatu yang sehat tentang penampilan itu terlempar keluar jendela ketika Jungkook dengan menggoda memberitahu ARMY bahwa dia tidak mengenakan apapun di bawah itu. Dan dengan bercanda bertanya pada mereka apakah mereka ingin melihat, dan bahkan menggoda membuka jaketnya sebelum berhenti dan cekikikan. Fans tidak bisa memahami godaan yang berani dan bahkan bercanda membutuhkan Jungkook untuk berhenti bersikap genit dengan mereka. Saat internet mengalami kehancuran karena godaannya, satu hal yang pasti, Jungkook tahu bagaimana membuat ARMY bingung. Jadi, bagaimana menurut kalian tentang ini? Beri komentar di bawah, klik subscribe, like, share, dan klik lonceng. Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi.